Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel secara sederhana yang membahas teori dengan cara yang sederhana. Jadi hari ini kita coba membahas mengenai teori yang disebut sebagai manajemen persediaan. Nah, untuk lebih singkatnya kita bahas dulu secara sederhana ya. Jadi ini baru konsepnya aja gitu. Jadi hanya membahas masalah kecil dari yang namanya manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola persediaan barang dan bahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat ya, ada dua, barang dan bahan. Kalau bahan berarti belum jadi barang, jadi baru hanya bahan pokok aja atau mungkin bahan baku aja, gitu ya. Dan ini bisa banyak macamnya. Lalu barang, barang juga terbagi jadi beberapa jenis. Ada barang yang sudah jadi, ada barang yang belum jadi atau setengah jadi. Jadi yang namanya persediaan ini membahas mengenai pengelolaan persediaan gitu ya, persediaan dari barang yang sudah jadi dan belum jadi, dan bahan di sini adalah bahannya, maksudnya bahan baku yang dipunyai oleh perusahaan, tentunya disimpan dalam gudang gitu ya. Manajemen persediaan mencakup perencanaan, pengendalian, pengawasan terhadap persediaan mulai dari bahan baku hingga barang jadi gitu ya. Jadi ada dua barang, ada dua jenis yang disimpan dalam atau dikelola dalam manajemen persediaan, dan itu sekali lagi disimpan dalam gudang. Dari beberapa referensi yang paling banyak dibahas adalah jenisnya gitu ya. Jadi kita ngomong hari ini masalah jenisnya aja, jenis dari manajemen persediaan, metode yang dipakai gitu ya. Dari beberapa referensi banyak yang menyebutkan 5 ini. Jadi beberapa referensi di buku atau mungkin di internet yang paling banyak dibahas adalah 5 ini. Ada IOQ, ada MRP, ada JIT, ada analisa ABC, dan periodic review. Kelima ini akan dibahas, tapi saya juga menambahkan ada beberapa metode yang lain yang dipakai dalam manajemen persediaan. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah just in time. Metode just in time adalah sebuah cara yang dipakai oleh manajemen untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan cara menyeimbangkan pesanan bahan baku dari pemasok dengan jadwal produksi. Jadi maksudnya just in time ini ya pada saatnya gitu. Jadi pada saatnya kita butuh barang, maka barang itu ada gitu ya. Jadi kita nggak harus nungguin dulu, misalnya ada pemesanan bikin, misalnya pemesanan bikin sepatu gitu ya, misalnya pemesanan bikin sepatu, kalau misalnya yang lain itu baru pesan barang, baru pesan barangnya dulu, misalnya baru pesan kulit sepatunya dulu, itu kelamaan. Jadi kalau misalnya dalam just in time, kita pertama kali yang harus dilakukan adalah menjalin hubungan kerjasama atau membuat kolaborasi yang sangat bagus dengan para pemasok gitu ya. Jadi begitu kita butuh barang, pemasoknya langsung menyediakan buat kita. Jadi kita nggak banyak barang disimpan di gudang, tapi juga pas kita butuh itu cepat datang gitu. Ini just in time. Kunci utama dari just in time, kata kuncinya adalah adanya kolaborasi, adanya kepastian bahwa barang itu akan kita dapatkan, bahan baku itu akan kita dapatkan begitu ada pemesanan gitu. Tentunya sekali lagi berhubungan baiklah dengan para pemasok dalam just in time, kata kuncinya di situ. Berikutnya adalah EOQ. EOQ atau Economic Order Quantity. Di sini perusahaan menentukan jumlah pesanan optimal, di mana ini untuk tujuannya untuk meminimalisasi total biaya persediaan, gitu ya. Perusahaan dengan menggunakan EOQ dapat mengurangi atau meminimalisasi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ingat, dalam menyimpan barang, gitu ya, kita kan taruh di gudang. Kalau barangnya ada jenisnya banyak dan satu jenisnya ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lain, ini akan mengganggu juga. Makanya kita harus tahu mana barang yang dibutuhkan, mana barang yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi kita begitu kita tahu ini semua dalam sebuah produksi membutuhkan barang A, B, C, D, yang A yang paling banyak berarti kita harus menyimpan A lebih banyak. Tapi ingat, begitu kita nyimpan barang itu ada biayanya gitu loh. Jadi ada biaya penyimpanan barang, ada listriknya, ada biaya kalau misalnya gini. Contohnya, kalau misalnya saya pabrik roti, kalau saya nyimpan terigu kebanyakan, itu nanti kan bahaya. Kenapa? Karena kalau terigu disimpan di gudang terlalu lama, nanti kualitasnya menurun. Gitu juga dengan semen dan seterusnya. Dan satu hal lagi, bila kita memesan barang, itu ada biaya pemesanannya. Minimal ada biaya ongkos kirimnya.
Nah, kita harus mempersiapkan itu, kita harus mempertimbangkan itu, memperhitungkan itu. Belum lagi kalau misalnya kita beli barang dari luar negeri yang juga itu ada pajaknya. Nah, Economic Order Quantity atau EOQ di sini menghitung berapa optimal pemesanan yang kita bisa lakukan dalam satu periode, tentunya dengan banyak tadi perhitungannya dan pertimbangannya, sehingga akhirnya kita bisa menekan biaya pemesanannya dan biaya penyimpanannya. Ini adalah IOQ. Nanti silakan pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana menghitung pesanan optimal dengan tadi mempertimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Tentunya ada banyak referensi. Gitu ya. Lanjut, berikutnya adalah metode ROP atau reorder point. Jadi metode reorder point di sini adalah perusahaan atau bagian gudang atau bagian pembelian menetapkan dulu berapa angka terendah sehingga di saat itu kita harus pesen atau beli bahan baku. Jadi biar nanti nggak sampai kehabisan stok, gitu ya. Jadi misalnya stok kita dalam satu periode misalnya ada 1.000, tapi begitu kita melakukan produksi itu kan pasti akan ada penurunan-penurunan, gitu ya. Begitu ada permintaan atau ada kecepatan dari produksi yang meningkat gitu ya, ini bahan baku nanti akan lama akan menurun, gitu. Nah, kita harus menentukan dulu nih, sampai dengan batas berapa kita harus mulai pemesanan, misalnya sampai dengan 300. Begitu bahan bakunya awalnya misalnya 1.000, berkurang 900, berkurang terus lagi berkurang. Nah, begitu sampai 300 kita pesan barang. Nah, naik lagi. Jadi ini adalah reorder point. Kapan kita menentukan waktu atau jumlah yang tepat minimum gitu ya yang kita harus punya untuk melakukan permintaan atau pembelian ulang itu ROP. Berikutnya adalah metode safety stock. Safety stock ini adalah metode di mana kita menyediakan persediaan cadangan yang kita simpan untuk mengatasi bila terjadi fluktuasi atau lonjakan permintaan atau mungkin bila terjadi gangguan rantai pasokan gitu. Misalnya kalau di Indonesia yang agak rentan itu kalau adalah produk pertanian gitu ya. Kalau misalnya musim hujan gitu ya, itu kadang-kadang ada beberapa daerah yang banjir sehingga akhirnya transportasi nggak lancar. Nah, kita harus pikirin. Atau mungkin juga ada daerah yang terendam banjir sehingga akhirnya nanti kita juga harus mikirin gimana cara mengganti kalau misalnya produk yang kita butuhkan itu transportasinya terganggu dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah metode yang dipakai dengan cara safety stock, kita menyediakan persediaan cadangan yang kita simpan untuk mengatasi terjadinya gejolak atau fluktuasi atau gangguan di mana itu bisa mempengaruhi dari jumlah stok barang atau bahan baku yang kita harus pakai, gitu ya. Berikutnya adalah metode analisis ABC. Teknik ini mengkategorikan atau menginventarisasikan bahan baku menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai dan signifikansinya bagi bisnis gitu ya. Gini, untuk bikin sebuah produk gitu ya, apapun produknya pasti ada satu bahan baku gitu ya, di mana dia mempunyai tingkat yang sangat penting sekali. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan, kalau nggak ada itu nggak jadi, penggantinya juga susah misalnya gitu ya, atau mungkin harganya mahal. Nah, kita harus tahu itu. Nah, begitu kita tahu itu, kita tetapkan dia sebagai prioritas kita. Nah, di sini prioritas ini nanti akhirnya akan jadi bahan pertimbangan berapa jumlah yang kita harus punya dan seterusnya gitu ya. Makanya dalam analis ABC ini kita mengkategorikan barang-barang yang kita pakai ini menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori A, di mana barang ini adalah sangat penting atau sangat mahal atau paling sering digunakan gitu ya, jadi paling bernilai. Gitu. Lalu berikutnya adalah yang sedang, lalu yang terakhir adalah yang rendah. Jadi kita mengkategorikan itu. Jangan sampai nanti malah bahayanya kita yang kategori jarang dipakai jumlahnya banyak. Gitu. Walaupun lebih murah, jadi kita bisa lebih mahal, tapi sekali lagi itu jarang dipakai. Gitu. Jadi kalau misalnya yang jarang dipakai, ya mendingan jangan terlalu banyak. Yang paling banyak dipakai atau yang sering dipakai atau mungkin yang harganya itu fluktuatifnya gila-gilaan gitu, kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal banget, itu yang harus kita pikirin. Jadi ini mengkategorisasi dulu untuk menentukan berapa jumlah barang yang kita harus beli. Itu kategori atau analisis ABC. Berikutnya adalah metode periodic review atau sistem P,
Ini adalah metode pengendalian persediaan yang dilakukan dengan cara meninjau posisi persediaan secara berkala dan dilakukan setiap periode tertentu gitu loh. Misalnya ya, perusahaan menentukan bahwa kita beli barang setiap seminggu sekali gitu. Nah, di setiap 1 minggu sekali atau 7 hari sekali baru kita beli. Cuman di setiap harinya kita harus lihat dulu nih, barang ini banyak dipakai nggak? Begitu banyak dipakai, baru kita beli lagi. Jadi kita nggak harus nunggu dalam satu periode. Atau yang paling gampang gini deh, stok barang dalam 1 bulan itu misalnya 1.000, harusnya 1.000, tapi belum sampai 10 hari udah habis setengah. Gitu. Jadi per 10 hari kita lihat nih, 10 hari pertama, 10 hari kedua, baru kita beli. 10 hari pertama, 10 hari kedua, baru kita beli. Nah, pas begitu 10 hari pertama rupanya barang menyusut atau berkurang dalam jumlah yang banyak, kita nggak harus nunggu 1 bulan dulu, 30 hari baru kita pesan. Tapi tadi, begitu kita melihat posisi persediaan ini mengalami penurunan yang cepat, maka kita harus melakukan pembelian. Ini adalah periodic review, gitu ya. Jadi dalam satu periode, kita memang beli, bila itu dalam keadaan normal, kita belinya dalam satu periode, tapi di tengah periode atau mungkin di beberapa poin gitu ya, beberapa waktu dalam periode itu, kita harus melakukan review. Kita harus melihat dulu apakah barangnya masih dalam posisi aman atau mungkin harus sudah diperhatikan atau mungkin ini sudah sangat genting untuk pembelian ulang. Seperti itu. Ini sistem P atau periodic review. Berikutnya adalah metode dari FIFO dan LIFO, first in first out atau last in first out. FIFO di sini barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu pertama kali dijual gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode FIFO, yang pertama masuk yang pertama keluar gitu ya. Metode ini dianggap metode yang paling logis. Kenapa? Karena dia dapat mengurangi risiko kerusakan atau keusangan barang gitu ya. Misalnya nih yang tadi saya contohnya terigu lah gitu. Begitu saya pabrik roti di mana saya membutuhkan banyak terigu dan terigu ini bisa berkurang kualitasnya kalau misalnya kita nyimpannya salah atau mungkin suhu ruangannya itu berubah gitu ya, maka kita harus memakai metode FIFO. Kenapa? Karena barang yang masuk pertama kali, barang yang keluar pertama kali. Jadi kualitas dari terigunya tuh nggak menurun gitu ya. Atau banyaklah model-model seperti ini, barang yang mungkin harganya mahal atau mungkin barang yang kebetulan lagi banyak dicari gitu ya. Misalnya handphone gitu, begitu satu handphone ini lagi booming gitu ya, karena juga teknologinya juga canggih juga dan teknologi canggih selalu berkembang dan berubah dengan cepat, maka kita harus menggunakan metode FIFO, di mana kalau misalnya kita menggunakan metode LIFO malah nanti barangnya jadi usang atau mungkin jadi nggak apa nggak canggih lagi gitu di mata konsumen. Nah itu FIFO. Tapi yang LIFO di sini barang yang terakhir masuk dijual lebih dulu gitu. Jadi kebalikan dari Vivo. Kalau Vivo kan tadi kan first in first out, yang pertama masuk pertama keluar. Tapi kalau Vivo yang terakhir masuk yang pertama kali keluar. Metode ini biasa digunakan untuk perusahaan yang menjual persediaan terkini yang mahal. Begitu. Jadi begitu misalnya ada barang lebih mahal gitu ya, masuk gitu. Padahal barang yang di dalam ada yang lebih lama, tapi kalau misalnya yang masuk lebih mahal biasanya lebih didahulukan untuk dijual gitu ya. Nah, atau lebih dahulu untuk dipakai gitu. Jadi biar nanti dia lebih cepat habisnya, lebih cepat diproduksi atau diperbaharui lagi. Ini adalah Vivo dan Nivo gitu ya. Setiap perusahaan pasti menggunakan metode-metode yang beda-beda disesuaikan dengan cara mereka memproduksi, apa aja bahan baku yang mereka pakai dan seterusnya. Jadi ini bisa bisa kombinasi, tapi juga bisa salah satu di antara itu. Tapi yang terakhir adalah metode VMI atau VMI, Vendor Managed Inventory. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi dari awal sampai dengan Vivo Livo itu kita lakukan di dalam perusahaan yang memproduksi barang. Gitu. Yang tadi tuh 1 sampai dengan terakhir itu yang Vivo gitu ya. Kalau saya memproduksi barang ini yang saya lakukan, saya pilih salah satu dari itu. Tapi kalau yang VMI atau Vendor Managed Inventory adalah sebuah sistem inventory yang diserahkan tanggung jawabnya kepada pemasok atau penyedia atau distributor. Jadi kalau misalnya saya butuh A gitu ya, saya bilang sama pemasoknya, pokoknya setiap 1 bulan saya perlu
1000. Ya udah, setiap bulan mereka harus ngirim saya 1000 gitu ya. Tapi ingat ya, nanti bisa jadi di tengah bulan saya perlu dan saya tinggal minta gitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, kalau kita mempunyai distributor yang bagus atau pemasok yang bagus, kita akan lebih enak. Kenapa? Karena mereka harus mempersiapkan itu jauh hari sebelum kita butuh. Bahkan di saat kita mendadak kita udah punya, itu yang pertama. Jadi barang di gudang tuh nggak terlalu banyak numpuk. Dan ini sekali lagi lebih memudahkan bagi produsen. Tapi syaratnya, sekali lagi syaratnya adalah pada metode vendor manage inventory ini kita harus punya jaminan hubungan kerjasama yang bagus dengan pemasok, itu yang pertama. Yang kedua, pemasoknya bisa diandalkan. Jadi ini hampir sama seperti just in time. Kalau just in time kan eh, kita punya stok dulu, ya kita punya stok. Tapi begitu kita butuh barang yang lebih banyak, kita bisa langsung menghubungi si vendor, lalu vendor akan menyediakan. Atau mungkin vendor udah siap-siap semuanya, vendor untuk barang A, ada barang B, ada barang C, ada dan seterusnya. Begitu just in time bilang, kita mau bikin produk ini, datengin semuanya. Begitu mereka datang, kita baru produksi. Jadi itu ya just in time. Tapi kalau VMI, di sini eh, yang menjamin ketersediaan itu adalah si vendor, gitu. Pemasok ini. Begitu pemasok bilang, oke, kita siap berapapun yang dibutuhkan, berarti itu udah aman, gitu ya. Begitu dia bilang bisa ada jaminan seperti itu, kita bisa bilang setiap bulannya 1000 ya. Ya, mereka udah siapin setiap bulan 1000. Tapi ingat ya, bisa jadi di tengah jalan kita butuh kalau ada lonjakan. Mereka bilang, oke, siap, tinggal kita minta berapa harinya pemesanan lalu kita kirim seperti itu. Jadi prosedur itu yang harus kita pikirkan dan harus kita bahas dengan para vendor. Jadi sekali lagi manajemen persediaan itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari adanya bahan baku, kita pesan bahan baku, kita simpan sampai dengan bahan baku itu dipakai hingga akhirnya jadi barang jadi dan ditaruh di gudang, itu kita pikirin semua. Ada biayanya, biaya pemesanan ada, biaya penyimpanan ada, yang seperti tadi dia dibahas di atas gitu ya. Itu juga harus kita pikirin. Jangan sampai kita beli barang sedikit, kita beli barang sedikit, kita barang sedikit, nanti ongkos kirimnya banyak gitu. Atau kita beli barang sedikit-sedikit dari luar negeri, itu pajaknya juga gede. Tapi begitu kita beli barang gede, ini juga masalah. Begitu kita beli barang kebanyakan juga salah. Kenapa? Karena bisa jadi gudang nggak cukup. Padahal ada barang yang harus ada di situ. Dan itu penting. Kalau barang itu nggak ada di situ, maka nggak bisa ada proses produksi seperti contohnya tadi yang klasifikasi atau analis ABC. Barang kan ada banyak jenisnya tuh. Nah, barang yang banyak jenisnya ini harus ditaruh dan itu harus ada gitu. Ya, ini adalah metode, sekali lagi, metode persediaan ini macam-macamnya. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa memberikan gambaran atau wawasan tambahan lagi mengenai apa dan gimana dalam mengelola persediaan di sebuah perusahaan. Sekali lagi ini cuma bahasan sederhana karena yang kita bahas hanya masalah-masalah sepele aja, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih.